Ya anak-anak ya Dengerin kira-kira. ya. Oke. Hari ini hari pertamaku mengikuti sawalan virtual. Hatiku bermaafan denganmu menjadi pribadi yang baru. Maafin Ustada ya anak-anak ya kalau Ustad dan Ustada punya salah sama kalian semuanya. Iya, maafin ya anak-anak ya. Nah, oh iya. Oh iya anak-anak, tema yang kita ambil dalam syawalan virtual ini adalah Silaturahmi, satukan hati anak SD Muhammadiyah Manyar dan Palestina. Nah anak-anak, kalian tahu nggak sih kenapa ya kita mengambil tema tersebut? Kira-kira apa ya Ustadzah hubungannya dengan Palestina ya Ustadzah ya? Iya Ustazah, jadi anak-anak ketika kalian melihat berita nih ya di media cetak maupun elektronik, semua membahas tentang Palestina. Betapa miris ya kita sebagai sesama muslim melihat saudara kita yang sedang berperang di sana. Banyak bangunan yang runtuh akibat ulah kaum Zionis Israel. Banyak juga anak kecil yang terluka hingga meninggal akibat tragedi tersebut. Betul Ustazah Emma, dan kita ya anak-anak kita itu patut bersyukur anak-anak hidup di negara Indonesia ini ya. Negara yang tenang, aman, tentram dan damai ya Ustazah ya. Iya betul, jadi kita harus bersyukur ya anak-anak ya. Nah baik anak-anak, untuk efektivitas waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga acara sawalan virtual ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu Gemah Wahyu Ilahi yang akan dilantunkan oleh Ananda Muhammad Fahmi Aubrey dan Ananda Fatia Raisa Amani dari kelas 3 Kuba. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala SD Muhammadiyah Manyar. Dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Faizun Sarjana Sosial. Kepada Ustadz Faiz, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ananda Widat Nur Fauzia selaku alumni SD Muhammadiyah Manyar angkatan 3, saat ini sedang studi di International Islamic University of Islamabad, Pakistan. Semoga adik-adik semuanya, keluarga besar SD Muhammadiyah Manyar, ya, bisa mengikuti jejak beliau. Ustadz dan Ustadzah yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan silaturahim dan halal bihalal anak SDMM dan Palestina. Kegiatan ini dalam rangka untuk menyambut tradisi kita yang setelah Lebaran, ya tradisi bangsa kita yang biasa melaksanakan halal bihalal, dan saat ini juga sebagai tanda peduli kita terhadap sesama umat muslim di dunia, saudara-saudara kita yang saat merayakan hari raya, kemudian beliau semuanya, mereka sama-sama merayakan bersama peluru senjata yang luar biasa, ya, bahkan banyak yang berjatuhan korban di Palestina. Ini adalah bagian dari kepedulian kita. Rasa kemenangan kita di bulan Syawal ini insya Allah juga dibarengi rasa kemenangan oleh saudara kita di Palestina. Tetapi kemenangan kita habis melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ya. Kemudian kita menjadi orang-orang yang fitri, ya. Tetapi teman-teman kita di sana merayakan habis kena tempuran yang luar biasa, ya, banyak beberapa orang yang saudaranya, orang tuanya meninggal, ya, dan alhamdulillah kita sudah masih diberikan oleh Allah menjadi keluarga yang utuh, dan semoga kita sehat semuanya, ya. Rasa bangga dan bersyukur kita ini nanti kita akan bersama-sama untuk menyisihkan, ya, mendonasikan sebagian rizki kita dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa kepedulian kita itu akan dihapuskan oleh Allah dan dijauhkan oleh Allah dari segala malapetaka keluarga kita, ya, dan kemudian keluarga kita menuju keluarga yang bahagia, keluarga yang sehat semuanya. Anak-anakku semuanya, kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa bisa mengamalkan
syariat-syariat Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita di umatnya. Semoga kita tetap menjadi umat Nabi Muhammad. Anak-anakku semuanya, ustazada yang kami banggakan, kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanfaatkan ya waktu ini dengan baik ya. Saat-saat kita sedang merayakan bulan Syawal ya, kemudian anak-anakku semuanya juga akan segera menyiapkan ya penilaian akhir tahun atau PAT, insya Allah dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2021 ya. Kesempatan yang baik ini kita tidak bereforia dengan liburan, tetapi mari kita segera bersama-sama memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk belajar dan kemudian meraih prestasi yang terbaik. Pandemi tidak menjadikan kita takut dengan keadaan ini terus-menerus, tetapi mari kita lawan bersama-sama dengan melaksanakan protokol kesehatan, menjaga kesehatan semuanya, sehingga kita senantiasa tetap menjadi orang-orang yang kuat, ya, karena setiap waktu ketika kita diberikan cobaan atau musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmahnya. Tetap kita berdoa kepada Allah ya, dengan corona ini akan menjadikan kita lebih kuat, lebih mampu menghadapi perkembangan zaman yang luar biasa ini. Kalian supaya menjadi anak-anak yang hebat, anak yang cerdas, anak-anak yang soleh dan solihah, marilah kita senantiasa terus meningkatkan belajar kita, ya, semangat kita untuk tekun beribadah, sehingga kalian kemudian habis corona ini menjadi generasi-generasi ulul albab, generasi-generasi menjadi khalifah di muka bumi ini yang senantiasa menjadi impian dan harapan umat muslim ya, khususnya menjadi harapan utama keluarga. Terima kasih semuanya yang luar biasa anak-anak hari ini ya. Banyak yang sudah pakai slayer Pakistan, rasa kepedulian kalian semuanya yang luar biasa. Kepada Palestina, Ustadz dan Ustadzah juga demikian, kita merasa satu jasad ketika saudara muslim kita dianiaya, dijajah, maka kita meskipun tidak bisa hadir di Palestina, tetapi rasa peduli kita, rasa pikiran kita seandainya kita di sana seperti apa yang akan kita terima atau yang kita alami. Anak-anakku sekalian, diperhatikan betul peristiwa di Palestina, kalian bisa melihat di YouTube dan sebagainya. Insya Allah kalian akan tumbuh kesadaran, tumbuh rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, bisa hidup di tanah air Indonesia ini, dan kenikmatan ini ayo kita laksanakan untuk bagaimana menjadi manusia-manusia yang lebih sempurna. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Ahmad Faizun atas sambutannya. Acara berikutnya yaitu pembacaan puisi yang berjudul Ketupat Kematian oleh Ananda Adalia Sofia Putri dari kelas 4 Magelan. Kepada Ananda kami persilahkan.
Ketupat Kematian, karya Ria Eka Lestari. Mejaku pagi ini tersuguh sulaman jerit tangis. Dalam semangkuk perihnya luka, terhidang hangat setiap detiknya tanpa henti. Suguhan itu tak pernah habis, bahkan tak bisa kusantap dengan lahap. Terus bertambah hingga mejaku penuh, nafsu makanku hilang, perutku mual. Mejaku pagi ini, ketupat kematian tampak begitu jelas di depan mata. Potongan lauk amarah tersaji sebagai pelengkap menu. Dinginnya takbir terucap dalam pucatnya bibir yang menahan tangis. Kembalikan saudaraku di meja makan ini. Kembalikan nikmatnya tawa dalam sulaman janur kami. Kembalikan segarnya canda dalam semangkuk kebahagiaan. Kembalikan hak hidup saudara kami. Kembalikan. Kota Pudak, 15 Mei 2021. Terima kasih kami sampaikan. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah mendengarkan puisi yang begitu menyentuh hati, nah, setelah ini marilah kita dengarkan bersama lantunan lagu persembahan untuk saudara kita di Palestina yang berjudul Atuna Tufuli. Lagu ini menceritakan tentang tanah Palestina yang telah hancur dan direnggut kebebasannya sehingga mereka ingin merasakan kedamaian di Palestina. Baik, langsung saja kepada Ananda Abida Kaisa Albarka dari kelas 5 Alkindi, disilahkan.
Masya Allah, merdu sekali ya Ustazah Emma suaranya Iya, Kakak Kaisa betul. ini. Oke, baik anak-anak sebelum Ustazah lanjut di acara selanjutnya ya. Nah, Ustazah ini saya melihat banyak sekali anak-anak yang sudah Menyiapkan membuat poster. poster. Ya, Iya, Ustazah betul, ya. Ustazah. Sudah Nah, membuat poster dari rumah. Coba anak-anak posternya, bagi yang sudah membuat posternya bisa dilihatkan dulu di kamera, di layar laptop kalian. Nah, setelah ini kita akan foto bersama ya iya, Ustazah betul. ya, Kita bersama foto bersama. posternya. Oke. Nah, Ya. ini sudah ada. Waduh, bagus-bagus sekali ya Ustazah Emma Iya ya. nih, Kalian coba keren semuanya sekali ya. ditunjukkan ya sesuai dengan tema kita Ya, silaturahmi satukan hati anak SD Muhammadiyah Manyar dan Palestina. Nah, ini tuh, coba. Wah, ini ada Mbak Kaila. wah, ada Save Palestine, Iya, Save wah keren Al-Aqsa. banget Ataya Wortel. Oke, silakan semuanya diangkat Diangkat, Nak posternya Nak. karena di sini ada berapa layar ya Ustazah ya? Wah, ini banyak Banyak sekali Ustazah. ya. Alhamdulillah ini Ya, ada sip. 478 Jadi silakan participants. diangkat dulu ya semuanya. Ya. Ya. Oh, ada Tapi 10 wajahnya layar. jangan ditutupin Iya, ya, Nak ya. kalau bisa wajahnya jangan Iya. ditutupin ya Nak ya. Diletakkan di samping ya. di Duduknya samping. bisa mundur sedikit. Iya. Nah, ditaruh di dada. Di dada ya. boleh Di atau dada di di samping ini samping boleh. boleh. Yang Nah, penting tidak menutupi wajah betul. ya, Ustazah ya. Nah, seperti Mbak Tia ini ya, ditaruh di samping mukanya boleh, Iya. di dadanya Oh. boleh, terserah. Oke, yuk. Sudah hitung ya. Layar yang pertama. 1. Oke, sebentar ya. Diangkat semuanya ya. Oke, Tahan diangkat dulu ya. Tahan ya. Oke, 1, 2, 3. 3. Senyum. Senyum. Ada Kaila, Tia, Naura, Ada Ataya. Ataya. Ada Ustadz Nazar. Ayo. Wah, Oke, selanjutnya. Oke, Ustazah Oke. akan cari lagi. Oh iya, Ustazah. ya yang Kita memakai lihat. aksesoris Palestina. Betul, yang memakai aksesoris Palestina Yuk. nih. Nah, kalau kita kan udah pakai shawl Iya, nih ya, betul Ustazah Ustazah. ya. Kita Ya. kompak ya Ustazah Emma Ah, pakai Coba shawl. anak-anak pasti nggak mau kalah sama kita nih. Mana ya nih pastinya. yang pakai Coba aksesoris Ustazah akan Palestina dan cari Indonesia nih. Oh, ada yang bawa bendera. Ini Dika Andromeda ada. Aksesorisnya Aksesoris, oh, Ustadz, ini. ada yang pakai aksesoris Dika Andromeda itu Iya, pakai. itu. Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Bentar, Ustazah cek ya. Ini akan di spotlight. Betul. Sebagai wujud solidaritas kita sebagai sesama muslim ya. Betul. Betul sekali. Nah, Oke, keren sekali ya. oke, kita spotlight dulu ya. Berikan senyuman termanis kalian ya. Wah, ada Keren. 10 slide ternyata ini. Banyak sekali ya. Sudah siap? Oke, sudah siap? Sudah siap, Ustaz? Oke, Oke, 1, 2, 3. Senyum. Oke, keren sekali semuanya ya. Oke. Terima kasih ya anak-anak ya, bagi yang sudah membuat poster, sudah memakai atribut aksesoris, Palestina ya Ustazah ya. Kalian Mm-mm. semuanya keren ya. Keren, luar Hebat biasa. sekali. Oke, terima kasih anak-anak. Bisa diturunkan dulu posternya ya. Oke. Baiklah, tibalah kita di acara inti Syawalan virtual kali ini, yaitu kita akan mendengarkan pengalaman dari kakak alumni angkatan ketiga SD Muhammadiyah Manyar. Siapakah dia? Siapa ya, Us? Nah, kakak yang satu ini begitu luar biasa anak-anak pengalamannya. Nah, Ustazah akan membacakan kurikulum vitae singkatnya ya. Nama lengkapnya adalah Widat Nur Fauziah, biasa dipanggil Kak Widat ya. Kak Widat lahir di Sidoarjo tanggal 23 November tahun 1999. Kalau di Gresik, beliau tinggal di Jalan Barabai 4, nomor 16 GKB Gresik. Nah, yang rumahnya di Jalan Barabai, nanti bisa Ya, main-main ke rumahnya deket Kak ya. Widat ya, kalau Kak Widat lagi di Gresik ya. Nah, hobi beliau adalah membaca buku, renang, menulis, traveling, dan bercita-cita menjadi motivator dan juga penulis.
Berawal dari sekolah di TK Aisyah Bustanul Afal 36 Gresik dan SD Muhammadiyah Manyar, kemudian beliau melanjutkan sekolah menengahnya di SMP Ar-Rahmah Putri Boarding School Malang dan Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 Ngawi. Kak Widat juga menempuh kuliahnya di Universitas Darussalam Gontor Ngawi dan berhasil melanjutkan studinya di universitas impiannya, yaitu di International Islamic University of Islamabad, Pakistan. Luar biasa sekali. Selain itu, Ustazah, prestasi dan pengalaman Kak Widat juga sangat banyak anak-anak. Antara lain yaitu juara 1 lomba Telling Story se-Kabupaten Gresik, juara 3 lomba pidato bahasa Inggris se-Gontor, juara 3 lomba tahfizul Quran se-PPMI Pakistan, Badan Tim Ad Hoc Pemira PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika. Selain itu, Badan Keilmuan PCI Asia Cabang Pakistan. Ustazah, luar biasa Luar sekali. biasa ya. Nah, dengan moto beliau, jadilah pribadi yang terbaik dengan versimu sendiri, membuatnya menjadi pribadi yang benar-benar terbaik dan terkenal di mata orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau kalian pengen mengenal lebih dekat tentang Kak Widat, kalian bisa follow akun Instagramnya nih, yaitu Widat_NF23. Baik Ustazah Emma, tanpa berlama-lama lagi, inilah Kak Widat Nur Fauzia. Kepadanya disilahkan. Nah, ini sudah Ya, sudah bersama tersambung kita dengan ini. Kak Iya. Widat. Assalamualaikum Kak Widat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Widat sehat? Alhamdulillah sehat. Jelas suaranya sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau di sana sekarang pukul berapa Kak Widat? Sekarang pukul 6. Pukul 6 lebih 15. Masih pagi sekali. Oh, masih pagi sekali, pukul 6 Ya. lebih 15. Oh, berarti selisih 2 jam Iya, ya, betul, Ustazah ya? sama Indonesia. Beda 2 jam sama Indonesia. Iya. Iya, betul. Oh iya, ini Kak Widat nggak bisa mudik ke Indonesia Iya. berarti ya? Baru sampai juga sudah. Jadi nggak mungkin pulang juga kan. Baru sampai tahun ini juga di Pakistan. Oh, baru sampai di baru sana. tahun pertama ya Iya. Kak Widat ya? Iya, baru sampai kemarin bulan Februari. Kak Widat, kalau di Pakistan bagaimana suasana di sana? Kalau di Indonesia kan coronanya sedang gencar-gencarnya ya Iya. Ustazah Emma. Kalau di Pakistan bagaimana Kak Widat? Kalau di Pakistan juga tingkat COVID-nya tinggi, cuman di sini memang tidak seketat di Indonesia sih. Kalau dibilang masih banyak yang nggak pakai masker ya masih, karena memang di sini kurang kalau untuk ininya ya, perketatan untuk COVID-nya kurang memang kalau di sini. Cuman memang sekarang lockdown lagi karena memang virus yang di India juga lagi tinggi-tingginya kan. Jadi sebagai negara tetangganya juga Pakistan sekarang lockdown total untuk pemerintahannya. Jadi tidak bisa kemana-mana juga. Oh, Hanya dalam gitu. kampus. Ya. Oke. iya. Kak Widat, kalau di Indonesia kan pasti banyak makanan-makanan Kak Widat yang sudah ini ya, sudah tidak asing iya, lagi sudah ya? Kalau di Pakistan gimana? Bisa Menyesuaikan nggak ya? Menyesuaikan nggak? Menyesuaikan dengan Kak hidup Widat? di Indonesia. Ya, kalau awal-awal sih belum bisa ya. Cuman karena sudah berapa bulan ya, sekitar 3 bulan per bulan ya bisa. Karena memang kalau makanan seperti yang rasa Indonesia ada, seperti nasi biryani, seperti paratha itu sesuai dengan lidah Indonesia gitu. Tapi kalau untuk makanan Pakistan aslinya belum bisa menerima. Cuma ada makanan-makanan lain di sini yang bisa dimakan, kayak makanan dari Cina, kayak mie Cina. Di sini kan sangat banyak ya produk-produk Cina di sini juga. Jadi kalau bagi lidah-lidah Asia masih adalah makanan yang bisa dimakan gitu. Cuman sejauh ini sudah bisa beradaptasi sih dengan makanan-makanan di sini. Sudah sesuai lidahnya. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu. Oh ya, Kak Widat, di sana banyak nggak pelajar Indonesia yang belajar di Universitas Islamabad ini? Iya, kebanyakan memang mahasiswa Indonesia itu berada di International Islamic University of Islamabad karena memang yang paling membuka untuk membuka untuk mahasiswa Indonesia di universitas ini. Jadi memang kebanyakan mahasiswa Indonesia sekolahnya di sini di International Islamic University. Ada sekitar mungkin sekarang kalau PPMI Pakistannya ada sekitar 200-an mencapai sih. 200-an Oh, banyak orang. juga ya, Iya, lumayan. lumayan Alhamdulillah. Jadi ada temennya ya Kak Widat ya di sana ya?
Ya, banyak. Iya. Oke, Iya. Kak Widat, ini kayaknya anak-anak sudah nggak sabar ya usia pengen mendengarkan pengalaman-pengalaman Kak Widat ya selama beberapa bulan di sana. Mungkin nanti bisa dikasih tahu ke anak-anak, bisa dikasih inspirasi Iya, ya Saudara Emma ya. Barangkali betul. anak-anak juga Baik. ingin melanjutkan besok sekolahnya ke luar Ke luar negeri ya. heeh. Betul. Biar Oke. mereka termotivasi Kak Widat Iya, ya. oke. Ya, Silakan baik. Kak Widat. Oke, saya izin share screen sebentar ya. Oke, siap. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah Kak Widat. Sudah Kak Widat? Oke, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Manyar Al-Ustadz Ahmad Faizun, yang terhormat seluruh Ustadz Ustazah SD Muhammadiyah Manyar, dan yang terhormat seluruh peserta acara virtual Zoom pada pagi hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang berbahagia. Salawat serta salam juga tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang karena kehadirannya lah kita dituntun untuk selalu berada di jalan yang lurus, jalan Shiratal Mustaqim, dan kita selalu dibawa menuju jalan yang terang benderang. Lalu selanjutnya saya haturkan terima kasih kepada penanggung jawab acara dan panitia acara yang telah memberikan saya kepercayaan untuk bisa hadir dalam acara ini sebagai pembicara. Sebenarnya saya juga kaget ya teman-teman awal-awalnya karena ketika ditawarin menjadi pembicara saya merasa waduh gimana ini karena harus memberikan persiapan yang matang ya di tengah kesibukan saya karena memang untuk saat ini saya sibuk dengan acara yang sedang diselenggarakan di Pakistan yaitu acara peringatan Hari Kartini. Kenapa baru diperingati sekarang? Karena ketika tanggal 21 April kemarin kita masih ujian, jadi acara Hari Kartininya diundur sampai bulan Mei. Jadi memang sekarang kita semua mahasiswa Indonesia dalam kesibukan yang sangat untuk mempersiapkan acara Hari Kartini yang nanti diadakan tanggal 29 Mei. Lalu juga di tengah kesibukan yang menuju UAS juga bentar lagi akhir bulan Mei ini, jadi saya juga banyak tugas yang menumpuk ya teman-teman, ada 15 tugas yang belum saya kerjakan. Cuman ya insya Allah khair, insya Allah muyasar bagi kita semua. Dan ini merupakan salah satu saya tujukan sebagai salah satu bukti saya mengabdi kepada SD Muhammadiyah Manyar, yaitu tempat sekolah saya dulu dan juga bukti saya mengabdi kepada ustazah yang dulu telah mendidik saya selama saya sekolah di SD Muhammadiyah Manyar. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada teman-teman semua, kepada ustaz-ustazah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah Ramadan ini kita selalu berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan suci, dan kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah Ramadan kemarin ya teman-teman. Amin. Amin. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih. Kalau dalam bahasa Urdu itu menyapa itu bahasa Urdunya adalah kia halhe. Jadi saya ingin menyapa dulu nih teman-teman ya, menyapa dulu ustaz-ustazah dulu. Kia halhe ustaz-ustazah SD Muhammadiyah Manyar. Ya hale. Jawabnya apa? Jawabnya apa ya Kak Widat? Jawabnya apa? Alhamdulillah khair atau Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair ya. Oke. Sekarang saya ingin menyapa nih teman-teman murid-murid SD Muhammadiyah Manyar. Kia halhe teman-teman SD Muhammadiyah Manyar. Alhamdulillah khair. Khair.
Oke, alhamdulillah ya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang berbahagia sehingga kita bisa berkumpul di acara hari ini. Oke, sebelumnya mungkin tadi udah ada beberapa kurikulum vitae yang sudah dibacakan oleh moderator. Saya ucapkan juga terima kasih kepada moderator yang sudah membawakan acara hari ini. Namun saya ingin membacakan lagi ya beberapa kurikulum vitae dan menjelaskan kepada teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Widat Nur Fauzia, biasanya dipanggil Widat. Untuk tempat tanggal lahirnya di Sidoarjo 23 November 1999 dan alamat Jalan Barabai 4 nomor 16 GKB. Pasti teman-teman sudah tahu ya di mana itu Jalan Barabai. Kalau yang rumahnya GKB kayaknya tahu. Nanti bisa mampir ya kalau misalnya saya pulang atau mungkin mau sharing, mau tanya-tanya bolehlah ke rumah ya. Terus untuk pendidikannya, saya mengenyam pendidikan awal mulanya di TK Aisyah Bustanul Atfal 36, dekat dengan rumah. Lalu setelah itu saya melanjutkan pendidikan di SD Muhammadiyah Manyar Gresik selama 6 tahun. Dan saya alumni Angkatan 3 atau dulu disebut dengan Angkatan Ceria. Dan alhamdulillah setelah 6 tahun menamatkan di SD Muhammadiyah Manyar, saya melanjutkan ke pondok pesantren, yaitu di SMP Ar-Rahmah Putri Boarding School di Malang. Selama 3 tahun saya mengenyam pendidikan di Junior High School. Lalu saya melanjutkan pendidikan SMA di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 Ngawi selama 4 tahun. Memang pendidikan di Gontor adalah 4 tahun, ditambah 1 tahun mengabdi, jadi total saya menuntut ilmu di Gontor selama 5 tahun. Kalau dibilang telat dengan teman-teman yang lain, iya telat, saya kuliah telat 2 tahun sama teman-teman yang lain. Tapi semua ada hikmahnya dari ketelatan itu ya. Lalu saya melanjutkan kuliah, sempat kuliah setahun di Universitas Darussalam Gontor, namun karena saya mengabdi juga cuma setahun, akhirnya kuliah saya juga harus saya putus setahun di Universitas Darussalam Gontor. Ketika di Universitas Darussalam Gontor, saya mengambil jurusan Al-Quran dan Tafsir. Lalu dengan perjuangan dan proses yang panjang, akhirnya saya bisa melanjutkan studi di International Islamic University of Islamabad, Pakistan, dan baru sampai di Pakistan bulan Februari kemarin. Jadi masih hangat ini, vibes Pakistannya masih hangat gitu, karena masih baru sampai teman-teman. Oke. Jadi alur perjalanan hidup saya dalam mengenyam pendidikan itu menempuh proses yang sangat panjang dan sangat dalam, teman-teman. Semua pengalaman saya dalam berpendidikan itu berawal dari saya sekolah di SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Ini adalah langkah awal saya untuk bisa saya sampai seperti ini adalah berawal dari SD Muhammadiyah Manyar. Ada orang yang berkata bahwasanya kalau kita ingin membangun bangunan yang kokoh, maka kokohkan dulu dasarnya. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang baik, maka kita harus bangun dasar pribadi kita dengan yang baik. Dan alhamdulillah di SD Muhammadiyah Manyar ini saya mendapatkan ilmu yang bisa menjadikan dasar bagi pribadi saya untuk menjadi pribadi yang baik. SD Muhammadiyah Manyar ini teman-teman merupakan SD yang berkualitas tinggi dan memberikan kita fasilitas yang sangat lengkap bagi murid-muridnya. Dan juga memiliki ustazah yang berkualitas tinggi, yang bertalenta banyak, yang berkreativitas tinggi, dan juga yang totalitas dalam mengajar kepada murid-muridnya. Jadi teman-teman, karena teman-teman sudah masuk ya di SD Muhammadiyah Manyar, jadi teman-teman harus bangga kalau kalian masuk dan belajar di SD Muhammadiyah Manyar ini. Karena banyak sekali pengalaman, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kalian dapatkan di SD Muhammadiyah Manyar ini, baik dalam sisi akademis maupun non-akademis. Dulu ketika saya di SD Muhammadiyah Manyar, saya mendapatkan berbagai macam pengalaman, baik pelajaran dan pengalaman baik dalam segi keterampilan, pendidikan formal maupun juga dalam segi seni dan lain sebagainya. Saya ingat dulu ketika saya di SD Muhammadiyah Manyar yang saya tidak terlupakan adalah dulu pernah ada pelatihan atau eskul ya atau apa itu ya, yang pokoknya saya membuat pizza, pokoknya kita masak. Itu benar-benar ilmu baru bagi saya sampai akhirnya saya bisa buat pizza itu karena ilmu dari SD Muhammadiyah Manyar. Life skill ya. Life skill. Jadi saya bisa buat pizza itu gara-gara life skill yang dulu pernah diajarkan ketika saya sekolah di SD Muhammadiyah Manyar.
Lalu juga dulu karena saya dulu tergabung dalam Eskul Teater, jadi ilmu teater itulah yang akhirnya saya bawa sampai saya SMA, dan saya pernah juga tergabung dalam eskul-eskul teater lainnya di jenjang SMP dan juga jenjang SMA. Jadi semua memang dasarnya dari SMA Muhammadiyah Manyar ya. Lalu ketika di SMA Muhammadiyah Manyar saya juga sempat aktif memberikan prestasi juga dan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti Olikon ketika itu yang diadakan di Malang. Terus juga seperti yang pada digambar itu yang sebelah kanan itu saya mengikuti Olimpiade Ismuba yang ada di Wonosobo. Lalu saya juga pernah juara 1 lomba telling story ketika Milad SD Muhammadiyah Manyar, juga beberapa juara pidato cilik ya atau dai cilik juga pernah. Jadi memang banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di SD Muhammadiyah Manyar, yang mana itu saya bawa sampai saya SMP, SMA, bahkan kuliah. Jadi memang benar, kalau dibilang pembentukan dasar seorang anak itu ketika SD, maka itu benar menurut saya. Karena ketika saya di SD Muhammadiyah Manyar, karakter saya terbentuk dari saya sekolah di SD ini. Saya dapat pengalaman, saya dapat ilmu, semua berawal dari SD Muhammadiyah Manyar. Dan itu yang saya bawa sampai saya sejauh ini. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman di sini karena teman-teman adalah siswa dan siswi SD Muhammadiyah Manyar, jadi teman-teman harus bangga sekolah di SD Muhammadiyah Manyar, dan teman-teman juga harus bangga terhadap Ustadz Ustazah SD Muhammadiyah Manyar. Karena bagaimanapun Ustadz Ustazah SD Muhammadiyah Manyar itu saya akuin sangat luar biasa karena mereka totalitas dalam mengajar murid-muridnya. Mereka juga kreatif sekali, tingkat kreatifnya sangat tinggi sekali dan memang berkualitas yang sangat tinggi guru-guru SD Muhammadiyah Manyar ini. Oke, selanjutnya akhirnya setelah 6 tahun saya mengenyam pendidikan di SD Muhammadiyah Manyar, saya mendapatkan pelajaran yaitu utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita sebagai manusia, sebagai murid, kita harus menuntut ilmu. Kita harus menuntut ilmu dari sejak buayan hingga ke liang lahat. Jadi karena kita ini adalah pelajar teman-teman, maka kita harus ada selalu semangat untuk mencari ilmu. Karena hakikatnya seorang manusia itu harus selalu belajar, apapun itu, sampai ia nanti di liang kubur, kita harus selalu belajar, jangan pernah berhenti belajar. Mumpung teman-teman sekarang masih berada di bangku SD, ambil semua ilmu-ilmu yang kalian dapatkan. Karena nanti ketika kalian di bangku SMP, SMA, kalian akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak, maka kalian harus matangkan ilmu kalian di SD ini. Ilmu-ilmu dalam segi pelajaran apapun, kalian harus matang di sini. Dan jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Oke. Selanjutnya, setelah saya menyelesaikan studi saya 6 tahun di SD Muhammadiyah Manyar, saya ingin melanjutkan SMP ketika itu. Sempat ada perdebatan antara saya dan orang tua, karena saya pribadi ingin melanjutkan sekolah di SMP negeri, ketika itu SMP negeri 1. Cuman dari orang tua selalu menyarankan kepada saya untuk melanjutkan sekolah di pondok pesantren. Tapi saya dulu, bahasanya saya tidak mau mondok gitu, karena mindset saya sudah, kalau anak mondok itu susah gitu, mondok itu, saya nggak betah gitu kan. Tapi di sini akhirnya orang tua saya membebaskan saya. Oke, kalau misalnya kamu mau sekolah di negeri, silahkan ikut tesnya. Akhirnya ketika itu saya ikut tes masuk SMP negeri 1, dan alhamdulillah saya lolos dengan peringkat 24 di SMP negeri 1 Gresik. Tapi ketika saya diskusi dengan orang tua, akhirnya keputusannya adalah saya tetap harus mondok. Awalnya saya berpikir, mondok ini pasti berat, mondok ini pasti susah, pasti bakal jauh dari orang tua. Tapi ternyata ketika saya sudah menjalaninya, ketika saya sudah terjun ke area pondok pesantren, ternyata itu tidak seperti yang saya bayangkan. Banyak orang bermindset bahwasanya anak-anak yang mondok itu adalah anak-anak yang terbuang, anak-anak yang kurang kasih sayang, atau bahkan ada orang yang berpikir bahwasanya anak yang mondok itu ya anak yang nakal. Tapi buktinya ketika saya masuk pondok pesantren, ternyata tidak seperti itu. Bahkan anak pondok pun banyak yang berkualitas, anak pondok pun banyak yang berprestasi. Semua itu balik lagi teman-teman. Dimanapun kita berada, baik di luar atau di pondok pesantren, mau di tempat yang bagus atau yang biasa aja, semua itu balik ke pribadi kita masing-masing lagi. Kalau tempat kita bagus, tempat kita belajar bagus, tapi diri kita belum bisa memposisikan, maka kita tidak akan bisa terbawa ke habit yang bagus itu.
Jadi meskipun kita di pondok pesantren atau di luar, tetaplah jadi pribadi yang baik agar kamu menjadi pribadi yang baik. Jadi meskipun di pondok pesantren banyak orang-orang bagus, tapi banyak juga anak-anak yang nakal. Di luar pun seperti itu, tidak semua anak-anak yang sekolah di luar itu nakal, tapi ada juga yang baik. Lah semua itu balik ke diri kita masing-masing. Kita bisa nggak membawa diri kita untuk selalu berada di jalan yang lurus, di jalan yang baik, selalu mewarnai lingkungan dengan warna yang baik, dengan dengan kepribadian yang baik, yang berkualitas. Jadi semua balik ke diri kita masing-masing, teman-teman. Jadi saya melanjutkan SMP akhirnya di Pondok Pesantren Ar-Rahmah Putri Malang. Di sini saya mendapatkan penanaman akidah yang sangat dalam sekali karena memang pondok pesantren ini visinya adalah penanaman akidah yang lebih kepada santri-santrinya. Tidak hanya penanaman akidah, di sini saya juga mempelajari pelajaran umum dan juga saya tahfizul Quran di sini. Jadi memang ada balance antara pelajaran umum dan juga tahfidz Quran di pondok yang ini, di pondok Ar-Rahmah Putri ini. Dan hal yang saya dapatkan di SMP itu di pondok adalah kemandirian. Jadi saya paham arti kemandirian ketika saya sudah mondok. Kemandirian di sini dalam segi apa? Oke, kemandirian dalam segi kita mengatur diri kita. Kemandirian dalam segi kita menyelesaikan masalah. Bagaimana kita solving our problem. Bagaimana kita memposisikan diri kita ketika kita mendapatkan suatu masalah yang berat itu bagaimana. Nah, di pondok ini saya mendapatkan hal itu, kemandirian. Kalau dibilang masa SMP itu masa berat memang. Kenapa? Karena saya mondok untuk pertama kalinya dan pertama kalinya jauh dari orang tua pasti berat. Saya sering ketika SMP itu ingin pulang, sering nangis, sering berontak, intinya pingin pulang, gak betah gitu, sering banget pingin pulang seperti itu. Cuman lagi-lagi orang tua saya selalu bilang, kamu harus bertahan gitu. Ini cuma 3 tahun. Biarkan kamu sengsara dulu 3 tahun, kamu sengsara aja dulu 3 tahun. Tapi biarkan nanti kamu ngelihat sendiri hasilmu nanti di tahun-tahun ke depannya. Sengsara 3 tahun gak ada apa-apanya dengan hasil yang baik setelah kamu selesai dari pondok pesantren ini. Akhirnya itu yang membuat saya bertahan selama saya di SMP meskipun dengan berat ya teman-teman. Karena yang namanya pondok, apalagi pertama kali mondok, pasti berat rasanya tuh. Selama di SMP memang di SMP Ar-Rahmah ini tidak banyak perlombaan karena memang mereka lebih fokus ke tahfidz Quran dan juga belajar. Jadi mungkin kalau kepernahan saya dan prestasi saya yang pernah saya dapatkan di SMP, mungkin saya dulu bagian kedisiplinan di Pondok Pesantren Ar-Rahmah Putri. Ngapain itu ke bagian kedisiplinan? Bagian kedisiplinan ya mendisiplinkan santri. Lalu juga saya seperti yang di foto ini yang paling bawah, saya sebagai ketua maaf ini slide-nya. Oke. Saya sebagai ketua acara camping. Ini kenapa ini slide-nya? Oke, saya juga sebagai ketua camping ketika itu ada camping di Ar-Rahmah Putri, maka saya menjadi ketuanya ketika itu. Ya, setelah 3 tahun saya menamatkan sekolah di SMP Ar-Rahmah Putri, saya ingin melanjutkan SMA ketika itu di MAN 3. Jadi saya dulu selalu ingin bebas, teman-teman. Jujur, saya dulu selalu ingin bebas, ingin keluar gitu. Saya nggak mau di pondok gitu. Saya mau sekolah di kayak teman-teman biasanya di luar. Tapi lagi-lagi orang tua saya menyarankan saya untuk melanjutkan sekolah di pondok pesantren. Karena bahasanya saya tidak mau lagi melanjutkan di SMP Ar-Rahmah Putri karena saya ingin mendapatkan pengalaman yang lebih dan berbeda. Akhirnya di situ saya memutuskan untuk melanjutkan sekolah di Gontor Putri Kampus 1. Ketika itu banyak orang yang bilang, kenapa sih lanjut di Gontor? Gontor tuh keras loh, Gontor tuh disiplin banget loh, emang kamu bakal betah, bakal susah loh hidupnya. Banyak sekali perkataan orang yang seperti itu. Cuman di sini akhirnya saya tertantang. Semakin berat medan kita, maka karakter kita akan semakin terbentuk. Saya tertantang kenapa? Karena saya melihat dari sisi alumni-nya Gontor, karena mereka banyak yang berkiprah di luar. Akhirnya saya tertantang untuk saya ingin menjadi seperti mereka. Maka saya harus masuk ini ke Gontor Putri. Akhirnya dengan perjuangan pendaftaran dan tes sebagainya, akhirnya saya masuk dan saya ditemukan di Gontor Putri Kampus 1. Nah, disinilah titik awal saya menemukan jati diri saya. Titik awal saya menemukan
harus kemana saya melangkah, dan titik awal saya di mana saya tahu passion saya di mana. Kalau saya lihat, kalau saya flashback-in lagi dalam perjalanan pendidikan saya, memang yang sangat berpengaruh dalam diri saya itu adalah ketika masa SD dan masa SMA. Kenapa? Karena ketika masa SD, saya mendapatkan ilmu-ilmu dasar yang itu sangat berguna bagi saya ketika saya melangkah ke jenjang berikutnya. Lalu yang sangat berpengaruh lagi adalah ketika saya SMA, yaitu ketika saya di Gontor. Mungkin karena saya umur yang semakin dewasa ya, jadi kita apalagi juga sudah pernah mondok sebelumnya, jadi ketika masuk di Gontor itu mungkin lebih matang, tinggal duduk gitu. Jadi memang kalau di Gontor itu disiplinnya keras teman-teman, disiplin, dan memang ketika di Gontor saya tidak memegang pelajaran umum. Di sini tidak belajar pelajaran umum sama sekali. Saya hanya belajar pelajaran yang berbau agama dan berbau bahasa Arab seperti balaghah, mustalahul hadis, usul fiqh, nahwu, shorof, dan lain sebagainya. Tapi di sini yang saya sangat bersyukur adalah dari Gontor ini saya bisa untuk berbicara, saya bisa mendalami ilmu saya dalam bahasa, yaitu bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Saya baru bisa belajar bahasa Arab, saya baru bisa ngomong bahasa Arab ketika saya di Gontor. Tapi memang prosesnya berat, prosesnya sangat berliku-liku, karena di Gontor saya juga sering dapat hukuman-hukuman ya, seperti saya telat sholat gitu. Kadang dihukum dengan dijemur 1 jam di bawah terik matahari. Kadang saya ngomong gitu ya, ngomong ketika sholat itu dipukul pakai sajadah. Pernah telat pramuka dipukul pakai tongkat pramuka. Sering, memang keras, memang tegas. Cuman disitulah kita kita diuji mental kita itu. Karena cara seperti itulah akhirnya mental kita bisa kuat gitu. Jadi ketika di Gontor memang banyak sekali pengalaman-pengalaman saya baik di akademis maupun di non-akademis. Dan selama di Gontor saya selalu ingat kata-kata Kiai Hasan Abdullah Sahal, yaitu pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, bahwasanya banyak orang yang bertitel tapi tidak berkualitas, dan banyak orang yang berkualitas walaupun tidak bertitel. Jadi ketika saya menuntut ilmu di Gontor, saya benar-benar saya meniatkan untuk menuntut ilmu ini agar ilmu ini barokah kepada saya, agar saya selalu bisa mengambil pengalaman dan mengambil ilmu agar kepribadian saya berkualitas. Meskipun misalnya saya belum punya nama, saya belum punya jabatan, ketika diri saya berkualitas, maka saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya bisa bermanfaat bagi lingkungan kita, setidaknya saya bisa bermanfaat bagi keluarga saya. Dan seperti yang kita lihat, banyak sekali orang-orang yang mereka bertitel, tapi diri mereka tidak berkualitas. Akhirnya apa? Mereka menyalahgunakan titel mereka itu. Gitu teman-teman. Jadi ketika kita menuntut ilmu, ambillah ilmu itu dengan niatkan untuk mencari ridho Allah agar ilmu itu barokah. Ketika ilmu itu barokah, maka kita akan bisa menggunakan ilmu itu dengan sebaik-baiknya dan diri kita akan terlihat berkualitas karena ilmu itu. Nah, pengalaman saya selama di Gontor, selama saya 4 tahun sekolah di Gontor, ini saya pernah menjadi juara 3 lomba pidato bahasa Inggris. Jadi memang prosesnya ketika saya bisa mendapatkan juara 3 ini sangat panjang teman-teman. Saya daftar sendiri ke panitia, saya membuat teksnya sendiri dalam bahasa Inggris, saya pun latihan sendiri tanpa ada pembimbing. Karena dulu saya ingat kata wali kelas saya adalah, kalau kamu mau jadi sukses, kamu harus jadi sukses dengan diri kamu sendiri. Jadi memang untuk menjadi juara 3 ini, saya menjalankan semua prosesnya itu dengan sendiri gitu. Jadi sampai grand final pun saya latihan dengan diri saya sendiri depan cermin. Dan alhamdulillahnya dapat juara 3 lomba pidato bahasa Inggris se-Gontor. Lalu ketika kelas 3 intensif, saya diberi amanah untuk menjadi pemeran utama drama kontes. Jadi ada di Gontor itu acara besar teman-teman, yaitu acara drama kontes, acara besar-besaran drama, dan alhamdulillah saya diamanati menjadi pemeran utama. Seperti yang ada di gambar, saya menjadi peran protagonis di situ. Dan ini adalah hasil saya dulu ikut eskul teater di SD Muhammadiyah Manyar. Akhirnya saya bisa bermain drama sampai saya di SMA. Gitu. Jadi ilmu-ilmu drama itu saya dapatkan ketika saya di SD Muhammadiyah Manyar. Dan ternyata masih ada itu ilmunya dan akhirnya saya gunakan ketika saya di Gontor.
Lalu kelas 5 di Gontor saya mendapatkan amanah untuk menjadi Qismu Ilham Al-Markazi. Apa itu Qismu Ilham Al-Markazi? Qismu Ilham Al-Markazi itu seperti bagian penerangan dalam OPPM. OPPM itu apa? OPPM itu adalah OSIS kalau di sekolah luar. Bagian penerangan itu apa? Jadi bagian Qismu Ilham atau bagian penerangan itu adalah bagian yang selalu menginformasikan informasi pondok, yang selalu memberikan berita-berita di luar, yang selalu dan sebagai penanggung jawab sound sistem Gontor. Jadi memang disinilah saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dan pelajaran baru yang ternyata sangat bermanfaat bagi saya. Menjadi Qismu Ilham Al-Markazi, saya harus membaca broadcasting teman-teman setiap harinya dalam 2 bahasa Inggris dan juga bahasa Arab, dengan teks yang beda. Jadi setiap harinya saya harus buat teks broadcasting dengan uslub yang berbeda, dengan tatanan bahasa yang berbeda, tapi menggunakan bahasa dan bahasa Inggris. Di sini pula akhirnya kemampuan berbahasa saya terlatih. Kemampuan percaya diri saya untuk ngomong di depan orang itu akhirnya terlatih. Karena ketika kita broadcasting depan seluruh santri Gontor, di mimbar gitu, di mimbar masjid kita broadcasting di situ. Lalu tidak hanya dalam ilmu broadcasting yang saya dapatkan, sebagai Qismu Ilham kita juga harus mendalami ilmu person sisteman. Kenapa? Karena Qismu Ilham adalah penanggung jawab seluruh hal yang berbau sound system di Gontor. Jadi kalau misalnya ada acara besar atau acara kecil yang menggunakan mic atau sound system, otomatis harus memanggil Qismu Ilham. Jadi Qismu Ilham itu harus ada setiap acara. Dan itu yang akhirnya saya syukuri. Karena saya menjadi Qismu Ilham, jadi setiap ada acara di Gontor, setiap ada tamu-tamu besar seperti Syekh Al-Azhar, seperti Dubes Australia ketika itu, seperti Bapak-Bapak Menteri, saya akhirnya selalu ikut karena saya selalu pasti bertanggung jawab terhadap sound system. Jadi saya mendapatkan pelajaran-pelajaran, saya mendapatkan pengalaman-pengalaman orang-orang hebat yang akhirnya saya serap dan akhirnya bisa menjadikan motivasi bagi saya. Gitu teman-teman. Jadi memang kalau dibilang berat menjadi Qismu Ilham, iya, cuman pengalamannya sangat besar. Akhirnya dari situ saya bisa paham hal tentang sound system, tentang mixer, tentang mic, tentang kabel, itu semua dari Qismu Ilham ini. Lalu ketika kelas 6 atau di siswi akhir, saya juga pernah menjadi Master of Ceremony Panggung Gembira Gontor. Kalau teman-teman pernah dengar, di Gontor itu ada panggung gembira yang sangat besar. Nah, itu saya dulu pernah menjadi Master of Ceremony atau MC-nya di depan Bapak Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal dan juga Bapak Kiai Haji Samsul Hadi Abdan. Jadi saya dulu menjadi Master of Ceremony dengan menggunakan 2 bahasa juga, bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Setelah 4 tahun saya mengenyam pendidikan di Gontor, ternyata saya mendapatkan pengabdian setelahnya itu di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 juga. Jadi saya mengabdi lagi di Gontor 1 tahun dan saya diamanahi untuk memegang minimarket Gontor. Jadi di sini saya mendapatkan pengalaman baru juga, yaitu dalam bidang ekonomi ya, dalam bidang bisnis, dalam bidang jual beli, dalam bidang administrasi minimarket itu seperti apa. Ternyata minimarket besar tuh dalamnya gimana sih sampai bisa jadi besar tuh gimana gitu. Jadi disinilah saya belajar tentang hal-hal baru dan itu bermanfaat bagi saya ketika saya keluar. Akhirnya saya tahu nih, oh trik-trik bisnis kayak gini, oh caranya mengelola keuangan tuh seperti ini. Nah itu saya dapatkan ketika saya mengabdi di minimarket Gontor Putri 1. Lalu ketika mengabdi, saya juga pernah menjadi Master of Ceremony dalam pensi Universitas Darussalam Gontor. Ketika itu ada pensi di Unida, dan saya ditunjuk lagi menjadi MC dalam berbahasa Arab dan juga berbahasa Inggris. Nah, setelah 5 tahun saya mengenyam pendidikan dan menjadi guru ngabdi di Gontor, saya mendapatkan sebuah pelajaran berharga teman-teman. Dan kata-kata ini yang akhirnya selalu saya ingat dan selalu saya jadikan reminder bagi saya sendiri, yaitu kata Kiai Haji Fairuz Subakir Ahmad adalah anak perempuan adalah anak yang tidak akan pernah dimiliki oleh kedua orang tuanya. Prestasi tertinggi bagi wanita adalah birrul walidain. Merekalah yang mewarnai kita, merekalah yang memberikan arti dalam hidup kita, maka jangan lupa berbakti. Setelah perjalanan panjang saya mengenyam pendidikan dari SD sampai SMA, akhirnya saya berpikir, memang ternyata anak perempuan itu anak yang tidak akan pernah dimiliki oleh kedua orang tuanya. Kenapa? Terutama bagi teman-teman yang merantau ya, bagi teman-teman yang sekolahnya jauh dari rumah. Kenapa? Kita sekolah di pondok.
24 jam kita di pondok. Kita ke rumah itu paling ketika liburan, paling seminggu, 2 minggu, atau paling lama 1 bulan ya ketika di Gontor. Jadi kita sebagai anak itu dimiliki oleh orang tua itu hanya dalam rentan waktu sebulan, 1 minggu, 2 minggu. Sisanya kita itu mengabdi kepada pondok. Oke, setelah kita selesai nih mondok, lalu kuliah. Kuliah jauh lagi dari orang tua. Tidak pernah kita gabung sama orang tua, nggak pernah kita menghabiskan waktu dengan orang tua. Nanti setelah kuliah, balik ke rumah sebentar, habis itu menikah, dibawalah sama suami. Lalu kapan orang tua memiliki kita? Jadi memang anak perempuan itu adalah anak yang tidak akan pernah dimiliki orang tuanya. Maka sebagai anak perempuan, juga mungkin nggak hanya anak perempuan ya, anak laki-laki pun juga. Jadi setinggi apapun kita mengenyam pendidikan, setinggi apapun prestasi yang kita yang kita hasilkan, tetap prestasi tertinggi kita bagi orang tua itu adalah birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Kadang saya sering muhasabah diri ya, meskipun saya sudah sejauh ini, saya sudah punya prestasi yang mungkin lumayan banyak, tapi tetap itu tidak ada apa-apanya sebelum saya bisa mengabdikan diri saya kepada kedua orang tua saya, sebelum saya bisa berbakti kepada kedua orang tua saya. Itu teman-teman. Jadi ini pesan virus yang benar-benar saya melekat kepada diri saya. Kadang saya juga sering berpikir, iya ya, habis ini kuliah saya jauh banget dari rumah nih di Pakistan, nggak pernah pulang, kayaknya nggak pulang deh ke Indonesia kalau memang nggak memungkinkan untuk pulang. Terus nanti ketika pulang, sudah pulang saya misalnya menikah, saya nggak lagi di rumah. Terus kapan orang tua saya memiliki saya? Jadi memang benar gitu, memang kita tuh selagi kita masih ada, orang tua masih ada, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena sejauh kita melangkah mengenyam pendidikan, di balik itu semua ada orang tua kita yang berjuang. Gitu ya teman-teman. Oke, setelah 5 tahun saya mondok di Gontor Putri Kampus 1, akhirnya saya ketika itu dari dulu saya selalu punya tujuan, saya sudah telat 2 tahun nih sama teman-teman saya yang seumuran. Jadi saya menetapkan dalam diri saya nggak mau kuliah di Indonesia. Karena nanti saya akhirnya menjadi adik kelas mereka gitu kan. Jadi akhirnya saya bilang ke diri saya, oke, kamu udah telat sama teman-teman, tapi kamu berarti setelah ini kamu kuliah, kamu harus lebih keluar, lalu balik ke bangsa Indonesia dengan membawa diri yang sudah menjadi orang. Gitu. Jadi saya dulu punya prinsip saya harus kuliah di luar negeri, nggak mau tahu saya harus keluar negeri. Nah, dulu tujuan saya setelah mengabdi di Gontor itu saya ingin sekali ke Turki, teman-teman, ingin melanjutkan kuliah di Istanbul University. Saya sudah berburu beasiswa ketika itu. Saya sudah mengapply berkas-berkas, sudah setengah perjalanan. Ternyata tiba-tiba orang tua saya bilang, tinggalkan Turki, cari negara lain. Jadi tiba-tiba saja orang tua saya tidak membolehkan saya untuk melanjutkan sekolah di Turki. Itu seperti masa down saya. Jadi saya punya mimpi tinggi, tapi karena orang tua yang tidak mengizinkan, itu seperti saya kayak gimana ya? Saya seperti menghapus mimpi saya gitu. Jadi masa-masa itu adalah masa-masa sulit saya, masa-masa saya down, masa-masa saya seperti saya tidak punya mimpi. Karena teman-teman bisa bayangkan teman-teman punya mimpi besar dari kecil, tapi ternyata mimpi itu tidak bisa teman-teman capai padahal sudah setengah perjalanan. Pasti berat ya untuk bisa menerima itu. Cuman akhirnya di sini saya selalu ingat, kalau kamu mau sukses, maka kamu harus mencari ridho orang tua. Jadi oke, akhirnya di situ saya berpikir, oke, orang tua saya tidak ridho di sini di Turki, daripada nanti pendidikan saya terhambat karena ridho orang tua yang belum ada. Akhirnya saya memutuskan untuk oke, saya akan lepaskan Turki, saya akan cari universitas lain di negara lain. Ketika proses pencarian itu, saya sempat dapat tawaran dari Gontor, yaitu beasiswa ke Mesir. Dapat tawaran, mau nggak ini ada beasiswa ke Mesir kalau mau daftar gitu. Tapi memang dari dulu saya tidak tertarik ke Mesir. Kenapa? Karena di Mesir sudah terlalu banyak masyarakat Indonesia di sana, pelajar Indonesia di sana. Jadi saya selalu berpikir kalau saya ke Mesir, saya kembalinya ketemu sama orang Indonesia. Nanti saya jadinya ngomongnya pakai bahasa Indonesia lagi. Terus buat apa saya jauh-jauh ke luar negeri kalau ketemu orang Indonesia lagi? Akhirnya saya mencari negara yang mana pelajar Indonesia masih sedikit. Dengan itu, dengan pelajar Indonesia masih sedikit, akhirnya kita bisa kita bisa membentuk organisasi, kita bisa berpartisipasi dalam organisasi Indonesia di situ dengan maksimal. Saya punya tujuan seperti itu. Akhirnya dengan searching dan membuka relasi ke teman-teman alumni Gontor juga dan beberapa kakak-kakak, akhirnya saya melanjutkan studi di Pakistan atau bisa disebut dengan negeri Ali Jinnah.
Jadi sebelum berangkat ke Pakistan itu saya menunggu bisa berangkat ke Pakistan tuh 6 bulan teman-teman. Selama 6 bulan ini saya nganggur. Tapi nganggur ini saya mencoba untuk pergunakan dengan hal-hal yang positif. Jadi sebulan saya ke Pare, ketika itu saya mendalami bahasa Inggris. Lalu saya bulan berikutnya saya di rumah, tapi saya mengambil kursus privat bahasa Arab, terutama dalam Nahwu dan Shorof. Lalu bulan berikutnya saya ke Jember, saya ambil tahfizul Quran, dan alhamdulillah selama sebulan saya sudah bisa menyelesaikan 30 juz. Lalu setelah itu bulan Desember saya mengurus visa, dan bulan Januari seharusnya berangkat, tapi karena ketika itu corona ya masih lockdown, jadinya diundur keberangkatan, jadinya saya berangkat bulan Februari tanggal 5. Jadi tanggal 5 saya sampai di Pakistan dengan rombongan 19 orang. Itu di seluruh pelajar Indonesia. Dan memang saya kalau ke Pakistan saya lewat jalur Gontor. Jadi ada 2 jalur ke Pakistan itu, jalur mahasiswa Indonesia dan jalur Gontor. Jadi ketika itu saya ikut yang jalur Gontornya. Alhamdulillah bisa dengan perjuangan dan proses yang lama bisa berangkat dan akhirnya bisa sampai di sini. Jadi Pakistan itu teman-teman, saya sangat salut sekali dengan Pakistan. Kenapa alasannya kenapa saya milih Pakistan? Salah satu alasannya adalah karena di Pakistan adalah satu-satunya negara yang menggunakan bahasa Inggris di Timur Tengah. Kalau teman-teman tahu, negara-negara di Timur Tengah itu kebanyakan menggunakan bahasa Arab. Cuma di Pakistan mereka daily activity-nya menggunakan bahasa Inggris. Nah, karena memang saya sadar kalau memang basic saya di bahasa Inggris bukan di bahasa Arab, makanya saya mencari negara yang mana saya bisa speak-nya, yaitu di Pakistan, yaitu bahasa Inggris gitu. Dan Pakistan itu juga salah satu-satunya negara yang dia memiliki 4 musim di Timur Tengah, karena kebanyakan negara-negara di Timur Tengah ini dia hanya 2 musim ya, musim panas dan juga musim dingin. Tapi di Pakistan ada 4 musim, bahkan ada salju juga. Dan itu satu-satunya negara di Timur Tengah yang ada salju. Dan bukan itu juga karena di Pakistan juga untuk jurusan Usuluddin atau jurusan agamanya dia sangat bagus. Banyak syekh-syekh yang ada, bahkan pengajar-pengajar di sini kebanyakan pengajar-pengajar yang ahli dalam bidang agama. Seperti itu. Dan kalau saya ada hal yang membuat saya kagum kepada Pakistan teman-teman. Kalau teman-teman ke Pakistan itu negara yang mayoritasnya adalah Muslim. Karena dari ibu kotanya sendiri namanya Islamabad. Islam artinya Islam dan abad artinya adalah negara. Jadi negara Islam, Islamabad. Jadi memang mayoritas orang di sini, masyarakat di sini adalah masyarakat Islam. Nah, karena masyarakatnya mayoritas Islam, dan kalau teman-teman ke sini, teman-teman lihat orang-orang yang berjas, orang-orang yang bekerja di kantoran, orang-orang yang naik mobil, orang-orang yang berjualan di mal-mal itu udah otomatis mereka adalah Muslim. Dan orang-orang yang biasanya OB ya, bahasanya OB, bersih-bersih, atau kadang mereka sapu-sapu jalan, itu bisa dipastikan mereka adalah non-Muslim. Jadi kalau dibilang kasta, iya kasta. Cuman di sini saya kagum. Berarti negara ini sangat memfasilitasi, sangat menjunjung tinggi masyarakatnya yang beragama Islam. Karena seluruh masyarakat di Pakistan yang beragama Islam, pasti mereka bisa dikatakan orang berada, pasti. Dan orang-orang yang tidak berada itu udah pasti dipastikan mereka bukan non-Islam. Kadang saya sering berpikir seperti ini, Indonesia itu warganya itu lebih banyak di Indonesia yang mayoritas Islam daripada Pakistan. Tapi kenapa di Indonesia ini, kenapa orang kaya, orang berada itu kebanyakan mereka yang Cina atau bahkan non-Muslim? Kenapa seperti itu? Bahkan pengemis atau orang-orang yang berjualan di pasar, kenapa kebanyakan mereka Muslim? Sedangkan negara Pakistan yang bisa dibilang tingkat kemajuannya lebih rendah daripada Indonesia, mereka bisa memberdayakan umat Muslimnya dengan sebaik ini. Nah, saya kagum dari sisi itunya gitu. Pakistan bisa memberdayakan masyarakat yang beragama Islam itu dengan sangat baik, dengan memberikan mereka tempat yang layak, dan jabatan yang layak, dan lain sebagainya. Ada hal lagi yang membuat saya kagum dengan Pakistan, yaitu Pakistan adalah negara yang memuliakan wanita, teman-teman. Jadi saya punya pengalaman nih teman-teman selama di Pakistan. Saya dulu pernah antri ATM, depan saya itu 10 orang. Saya datang dengan teman saya, paling belakang antri, saya perempuan sendiri, depan saya itu laki-laki. Tiba-tiba orang depan saya, ketika saya antri, orang depan saya bilang kepada saya, excuse me ma'am, you can comfort because you are a woman. Dia ngomong dengan enaknya, dia ngomong dengan enaknya dan dengan bukan berat hati gitu ngomongnya. Dia ngomong,
karena kamu perempuan silahkan maju, dahului kita yang laki-laki, karena kamu perempuan, kamu harus maju gitu, jangan sampai perempuan itu di belakang sendirian gitu. Akhirnya ketika itu saya udah antri ATM ya, saya yang paling telat datang dengan sudah antri 10 orang, saya dengan mudahnya saya maju menyalip 10 orang ini yang laki-laki ini dan saya bisa langsung mengambil ATM itu. Jadi memang di Pakistan itu tidak ada budaya perempuan mengantri. Kalau ada perempuan mengantri, maka yang laki-laki harus mendahulukan perempuannya, sepanjang apapun antrian itu. Tidak hanya itu, perempuan-perempuan di Pakistan juga tidak ada yang berjalan-jalan di jalan seperti di Indonesia, teman-teman. Jadi perempuan-perempuan di Pakistan ini mereka sangat dijaga oleh suami, oleh kakak-kakaknya yang laki-laki. Jadi mereka fokus di rumah. Jadi kalau kalian ke Pakistan tidak ada itu di jalan-jalan perempuan berjalan-jalan shopping itu tidak ada. Bahkan yang jualan pun di mall atau di pasar itu adalah laki-laki. Tidak ada perempuan sama sekali di luar. Andaikan ada, itu adalah warga asing seperti Indonesia, Cina, atau negara-negara lainnya. Jadi memang mereka sangat dijaga dan yang saya kagumin mereka itu belum terkontaminasi dengan teknologi siswa-siswinya. Jadi ketika mereka belajar, itu memang mereka fokus belajar. Mereka tidak ada bawa HP, itu tidak ada. Mereka di rumah tidak ada bawa HP. Jadi mereka belum terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau teknologi, teman-teman. Jadi memang kekuatan menghafal mereka itu sangat tinggi karena mereka belum tidak terlalu memikirkan tentang teknologi, teman-teman. Jadi kalau dibilang, kalau saya kuliah nih, teman-teman saya biasanya dapat modul tebel-tebel nih. Mereka bisa hafal satu modul itu dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa buku itu, tidak ada yang berubah. Mereka itu bisa menghafalkan hanya dalam hitungan menit. Jadi kadang kita sebagai mahasiswa Indonesia tuh kayak, ya Allah, Masya Allah ya, kita ini susah-susah ngafalin, susah banget ngafalin, tapi mereka dengan mudahnya cuman baca mereka hafal gitu. Mungkin itu karena pengaruh mereka tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk, yang mereka sangat terjauhkan sekali dengan hal-hal maksiat. Jadi mereka memang fokus menuntut ilmu, mereka memang fokus untuk beribadah kepada Allah. Jadi itu teman-teman. Oke, selama di Pakistan, ada beberapa kegiatan yang saya ikuti. Contohnya ini seperti yang di saya, yaitu kegiatan kekonsuleran KBRI. Ketika saya sampai di Pakistan ini, KBRI mengadakan sebuah acara, yaitu pertemuan yang mana membahas tentang apa yang harus kita lakukan sebagai warga asing di Pakistan, apa yang harus kita hindari di Pakistan sebagai warga asing. Lalu juga ada perkumpulan IKPM Pakistan, yaitu keluarga alumni Gontor di Pakistan. Alhamdulillah banyak, jadi saya nggak sendiri juga di sini, banyak temennya, bahkan dari mahasiswa Indonesia sendiri juga banyak. Tidak hanya itu, saya juga pernah ketika ikut andil dalam sebuah acara, ketika itu ada Milad NU, dan saya mengikuti acaranya yaitu lomba tilawah Quran, dan alhamdulillah menjadi juara 1 lomba tilawah Al-Quran se-PPMI Pakistan. Lalu ini juga ketika saya lomba tahfizul Quran dan alhamdulillah mendapatkan juara 3 lomba tahfizul Quran se-PPMI Pakistan. Lalu ini adalah foto rentetan acara Kartini. Jadi ada lomba parade busana dan alhamdulillahnya kelompok saya ketika itu menang juara 1 dalam acara rentetan acara Kartini, yaitu parade busana. Dan mungkin yang pelajaran yang sangat berharga selama saya di Pakistan adalah ketika saya menjadi Badan Ad Hoc Pemira 2021 PPI Dunia Kawasan Timur Tengah. Apa itu Badan Ad Hoc? Badan Ad Hoc adalah badan yang mengatur jalannya acara, membuat rentetan acara dalam pemilihan koordinator dan wakil koordinator PPI Dunia Kawasan Timur Tengah. Jadi memang disinilah saya banyak belajar tentang teman-teman yang berada di negara lain. Karena orang-orang yang berada di poster ini tuh tidak hanya dari Pakistan, mereka dari berbagai macam negara, ada dari Maroko, Libya, Mesir, dan lain sebagainya. Jadi memang akhirnya itu saya paham gitu, ternyata susah juga ya membuka relasi dengan teman-teman di negara lain itu. Susahnya kenapa? Susahnya ketika kita mengadakan acara, timingnya yang selalu berbeda. Jadi saya punya pengalaman ketika rapat Badan Ad Hoc itu, kita selalu kiblatnya adalah ke waktu Mesir, karena ketika itu acara offline-nya memang di Mesir. Jadi kita mengadakan rapat ketika itu jam 8:30 di Mesir. 8:30 di Mesir itu ternyata jam 2 malam di Pakistan. Dan saya harus mengikuti rapat jam 2 malam dalam kondisi ngantuk,
Tapi ya bagaimana lagi, memang kita yang harus berkorban tenaga dan berkorban waktu ketika kita berorganisasi dengan lingkup yang internasional atau lingkup dunia. Cuman ya alhamdulillah setelah 1 bulan tergabung dalam badan ad hoc ini dan acaranya selesai dengan lancar, saya mendapatkan pengalaman sekali dalam berorganisasi terutama dan juga dalam bertukar pikiran dan lain sebagainya. Banyak yang saya dapatkan ketika saya berada di badan ad hoc ini. Dan insya Allah ini saya sudah masuk di PPI Dunia Kawasan Timur Tengah. Insya Allah tujuan saya berikutnya mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi mungkin saya ingin mendaftarkan diri atau ingin bergabung ke PPI Dunia. Tidak hanya kawasan Timur Tengah, tapi juga kawasan Eropa, Asia, Timur Tengah, dan seluruh dunia. Jadi memang target saya untuk selanjutnya adalah saya harus bisa masuk ke PPI Dunia, walaupun dengan seleksi yang ketat gitu. Jadi mohon doanya teman-teman, ustazah semua, semoga tahun depan bisa terrealisasi, bisa masuk dan menjadi anggota PPI Dunia, PPI Dunianya bukan kawasan gitu. Oke, lalu sempat dulu ketika saya setelah saya di Pakistan, saya sempat ditawari orang tua saya untuk menulis buku meskipun hanya antologi, dan alhamdulillah buku itu terbit, buku antologi cerpen, dan saya juga tergabung, ya meskipun hanya antologi ya, tapi ternyata hal yang saya pikir itu hal kecil, ya saya selalu berpikir ya antologi doang, cerpen doang, apa sih gitu, belum buku sendiri gitu. Tapi ternyata hal yang saya anggap kecil ternyata bagi orang lain itu bisa menjadi hal yang besar. Jadi makanya ketika saya launching buku itu, ternyata teman-teman di Pakistan ini tertarik gitu, wah ternyata di Pakistan ada penulis nih gitu. Nah, akhirnya disitulah saya diundang untuk menjadi pembicara sharing session ketika itu yang diadakan oleh PPMI Pakistan, yaitu bagaimana sih kiat-kiat menulis, bagaimana sih caranya agar bisa menjadi penulis. Jadi ini salah satu acara yang pernah saya hadiri, yang pernah saya menjadi pembicara di dalamnya. Lalu juga pernah ketika itu saya ada undangan dari Gontor, yaitu untuk menjadi pembicara ketika Ramadan kemarin untuk menjelaskan bagaimana sih Ramadan di Pakistan, bagaimana sih prosesnya hijrah sampai bisa ke Pakistan. Mungkin hampir sama ya dengan yang hari ini gitu prosesnya dan bagaimana keadaan di Pakistan dan lain sebagainya. Lalu saya juga pernah tergabung dalam acara Alumni Connect 2021 PPI Dunia Kawasan Timur Tengah, yaitu apa ini Alumni Connect? Alumni Connect adalah sebuah acara yang mana kita di situ bergabung dengan seluruh alumni, seluruh orang-orang Indonesia yang pernah belajar di Timur Tengah, Mesir, Libya, Maroko, Pakistan, dan lain sebagainya, yang Timur Tengah. Jadi banyak sekali pengalaman, banyak sekali hibroh-hibroh yang bisa saya ambil dari beliau-beliau yang sudah menamatkan kuliahnya di Timur Tengah. Dan alhamdulillah saya bisa tergabung dalam acara Alumni Connect ini. Dan yang terakhir kemarin, itu barusan pelantikan sekitar 3 hari yang lalu, yaitu pimpinan cabang istimewa Aisyah di Pakistan. Dan alhamdulillah saya di sini mendapatkan satu bagian, yaitu bagian keilmuan. Ngapain bagian keilmuan tuh? Bagian keilmuan tuh untuk menyelenggarakan webinar, menyelenggarakan learning seperti Urdu learning, Arabic learning, dan lain sebagainya. Memang kalau dibilang bagiannya berbeda dengan seperti di Indonesia ya majelisnya. Jadi kita punya majelis sendiri dan salah satunya adalah keilmuan ini, dan saya diberi amanah untuk memegang bidang keilmuan ini di PCIA Pakistan. Ini baru 3 hari yang lalu teman-teman, jadi masih kalau job desk-nya apa aja belum, karena kita juga masih merancang job desk itu. Oke, jadi setelah perjalanan saya yang sangat panjang dalam proses pendidikan ini, akhirnya saya di sini berpikir, saya mendapatkan conclusion bahwasanya teman-teman, dimanapun kita berada, dimanapun kita menuntut ilmu, di tempat dengan kualitas yang bagus atau tidak, mau hasilnya bagus atau tidak, itu kembali kepada diri kita. Mampukah kita bertahan dan berjuang dalam ranah itu atau tidak? Ketika kita bisa memposisikan diri kita untuk bisa berjuang di ranah itu, maka kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Tapi ketika kita stuck di comfort zone atau kita menyerah dengan keadaan, maka kita akan menjadi orang yang biasa saja, meskipun tempat kita menuntut ilmu ada tempat yang bagus. Jadi saya mau berpesan pada teman-teman, menuntut ilmu itu jangan sampai kalian stuck di comfort zone atau di zona nyaman. Seperti ya belajar tapi diselingi dengan misalnya nonton atau HP-an gitu. Itu bisa disebut dengan comfort zone. Jadi jangan selalu stuck di situ teman-teman. Kalau kalian mau menjadi orang yang hebat, orang yang sukses, kalian harus keluar dari comfort zone itu.
Kalian harus keluar, kalian harus menghadapi, kalian harus bertemu dengan problematika-problematika kehidupan. Maka dari situlah kalian bisa mendapatkan pelajaran, kalian bisa mendapatkan pengalaman, dan itu yang akan membentuk kepribadian kalian, bisa memperkuat mental kalian lagi. Jadi jangan stuck di comfort zone, kita harus keluar dari zona kita harus merantau kalau bisa, karena dengan perantauan itu kita bisa bertemu dengan orang-orang yang berbeda karakter, kita bisa menemukan culture yang berbeda, dan itu kita bisa dapetin pelajaran dari situ, teman-teman. Nah, apalagi sekarang ya teman-teman, banyak sekali banyak sekali berita-berita yang memberitakan tentang keadaan Palestina. Seperti yang kita tahu bahwasanya Palestina sekarang dalam keadaan yang lagi guncang-guncangnya juga. Jadi mereka, murid-murid di sana itu berjuang, teman-teman. Kita sama-sama berjuang. Tapi mereka yang di Palestina itu berjuang dengan cara jihad fisabilillah, dengan berperang. Lalu masa kita yang di Indonesia kita mau santai-santai aja? Lalu bagaimana wujud berjuang kita? Wujud berjuang kita adalah dengan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kalau teman-teman Palestina berjihadnya dengan perang, kita harus berjihad dalam segi otak kita. Jadi kita harus menuntut ilmu agar pikiran kita, otak kita itu terbentuk dan kita menjadi orang yang hebat dan menjadi orang yang pintar. Kita bantu mereka dengan otak kita bantu mereka dengan pikiran-pikiran kita. Gitu teman-teman. Dan juga meskipun kita jauh ya dari Palestina, kita di Indonesia, kita harus tetap menyumbangkan tenaga kita atau donasi kita atau kepedulian kita terhadap teman-teman yang ada di Palestina. Bagaimanapun mereka membutuhkan dukungan kita, dari warga Indonesia mereka membutuhkan kita, teman-teman. Jadi berikan rasa kepedulian kalian, berikan donasi, berikan segala yang kalian punya kepada teman-teman kita di Palestina, karena bagaimanapun mereka di sana juga berjuang untuk mempertahankan agama Allah, yaitu agama Islam. Jadi di Pakistan sendiri juga ada program kepedulian Palestina, dan juga yang sebelah kanan ini poster. Jadi kita di sini sendiri selalu mengadakan barbecue atau bareng-bareng atau berbagi bareng Q. Jadi acara barbecue ini diadakan setiap hari Jumat. Kita selalu sedekah, kita selalu memberikan makanan, barang, baju bekas kita ke teman-teman pengungsian Afghanistan yang berada di Pakistan. Jadi ini salah satu untuk kita bisa bermuhasabah diri, dan juga cara kita untuk bisa membantu saudara-saudara kita sama Muslim yang memang butuh dan mereka kekurangan. Jadi di sini ada kampung Afghanistan ya, yang mana kampung orang-orang Muslim di Afghanistan yang mereka terbuang dari negara mereka karena konflik, dan akhirnya mereka mengungsi di Pakistan, tapi keadaannya mereka masih seperti ini, jadi masih dalam kekurangan. Jadi kita sering memberikan donasi-donasi, memberikan memberikan tenaga kita juga kepada mereka ketika mereka membutuhkan bantuan. Itu tuh teman-teman. Jadi tuntutlah ilmu, teman-teman. Tuntutlah ilmu selagi kita masih diberi waktu untuk bisa belajar, dan jangan lupa untuk selalu hormati guru-guru kalian, ustadz-ustazah kalian, karena bagaimanapun guru-guru itu adalah rumah kedua atau orang tua kedua kalian setelah orang tua kalian. Jadi apalagi teman-teman di SMA Muhammadiyah Manyar ini full day ya, kalau offline ya kan full day nih. Jadi memang kebanyakan waktu kita ini habis di sekolah. Otomatis rumah kedua kita adalah di sekolah, dan orang tua kedua kita adalah guru. Maka hormatilah guru-guru kalian, dan banggalah terhadap guru-guru kalian, karena tanpa mereka kalian juga tidak bisa melanjutkan pendidikan, tanpa mereka kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu itu, tanpa mereka juga kalian tidak akan bisa melangkah jauh ke depannya gitu. Jadi selalu hormati ustazah dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, dan selalu semangat untuk menuntut ilmu, seperti kata Mahfuzat ya, manjada wajada, jadi yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Jadi kalian harus bersungguh-sungguh selagi masih di jenjang SD, jadi harus dapetin ilmu yang matang, yang benar-benar kalian pahami betul, karena ilmu itu nanti yang akan kalian bawa ke jenjang berikutnya. Begitu. Mungkin itu ya, mungkin sekian dari saya. Syukriya. Syukriya itu bahasa Urdunya dari terima kasih. Syukriya bagi teman-teman semua. Jadi saya juga mohon maaf kalau mungkin tadi selama penyampaian ada salah kata atau salah sikap dan sebagainya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih juga kepada
panitia acara memberikan saya waktu untuk bisa berbagi pengalaman. Semoga ini bisa memotivasi dan juga memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Mungkin nanti untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Widat untuk sharing pengalamannya, sangat menginspirasi sekali Betul, ya Saudara anak-anak ya. Emma. Ya, gimana nih ada yang pengen melanjutkan studinya ke luar negeri seperti Ya. Kak Widat? Wah, pastinya nanti pengalamannya sangat banyak. Iya, betul, ya. Saudara Emma. Dan ada satu kalimat yang sangat mengena di hati ya, Saudara Emma. Tadi Betul. ada kalimat, kalau kamu ingin sukses, kamu harus sukses dengan caramu sendiri. Nah, Iya, betul. jadi anak-anak silakan kalian punya impian ya. Silakan kalian memiliki cita-cita setinggi-tingginya. mungkin. Tapi ingat kalian harus bersungguh-sungguh dengan Sungguh. cita-cita kalian itu. Sehingga Iya. kalian bisa sukses meraih impian kalian seperti Kak Widat ini ya, Saudara Iya, Emma. betul. Ya. Nah, apalagi kalian sebagai pelajar, nah kewajiban kalian adalah belajar dengan Sungguh-sungguh. sungguh-sungguh supaya cita-cita kalian tersebut bisa tercapai Ya, ya. betul sekali, Saudara Emma. Baik anak-anak, marilah kita sejenak menyaksikan bersama bagaimana perjuangan saudara kita dalam melawan Zionis Israel untuk mempertahankan negaranya, dan akan dilanjutkan dengan refleksi video oleh Ustadz Aziz. I'm always sick. I'm always, I don't know. I can't do anything. See all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything this morning. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? We're just kids. You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زهرة من زهرات فلسطين، أوجه رسالة إلى الاحتلال الصهيوني وإلى كل العالم وإلى القاسي والداني.
ماشي يلا. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat video tadi, Ustadz sudah melihat beberapa kali, tapi rasanya masih merinding kita ya. Melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di Palestina, ya, yang beberapa hari yang lalu, khususnya pada saat akhir Ramadan kemarin, pasukan Israel mulai membombardir Palestina. Dimulai dari saat mereka melaksanakan salat tarawih. Sebelumnya itu juga ada salah satu perumahan yang namanya di Sheikh Jarrah, anak-anak. Itu juga banyak orang-orang Palestina yang di sana, yang sudah lama menghuni di sana, diusir oleh orang-orang Israel. Ya. Padahal itu adalah tanah dan rumah orang Palestina itu sendiri. Itu yang awalnya menjadi pemicu, akhirnya terjadi kerusuhan, akhirnya terjadi bentrok, akhirnya terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Israel kemarin terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ustadz beberapa kali menyaksikan tadi, video tadi, itu tetap merasa terharu, merasa bahwa kita sangat beruntung ada di Indonesia dengan kebebasan, dengan negara kita yang merdeka. Ya. Untuk itu, anak-anak, alhamdulillah hari ini, ya mudah-mudahan yang mungkin anak-anak kemarin tidak banyak menyimak itu, tidak banyak melihat itu, mungkin bisa jadi pada saat liburan kemarin, kita bahkan ada yang tidak tahu berita itu. Karena sibuk dengan permainan kita, ya, karena sibuk dengan diri kita sendiri. Hari ini Ustadz-Ustadzah ingin menunjukkan kepada anak-anak bahwa alhamdulillah kita di Indonesia ini semuanya tenang, kita bisa belajar dengan baik, kita bisa bermain dengan nyaman. Sementara pada saat Ramadan akhir kemarin, bahkan pada saat Idul Fitri, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, teman-teman kita yang ada di sana tidak bisa melakukan kegiatan beridul fitri dengan nyaman. Bahkan pada saat sholat pun mereka diteror dengan serangan-serangan dari Israel, ya, dari Israel. Untuk itu alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di sini. Alhamdulillah ada kakak kita juga tadi, Kak Widat, yang itu alhamdulillah salah satu alumni terbaik dari SDMM yang dulu banyak prestasi, Ustadz yang menyaksikan sendiri saat itu ya. Termasuk banyak
tahu dengan prestasi Kak Itat yang hari ini menginspirasi sekali, menyemangati anak-anak. Ayo kita menjadi anak-anak yang rajin, ayo kita menjadi anak-anak yang hebat, agar nanti kita bisa bermanfaat bagi masyarakat kita, agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini tadi videonya sudah sudah diputar tadi oleh host, kita nggak perlu mutar lagi. Begitulah anak-anak keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Apa yang kita saksikan tadi, meskipun pada hari Jumat kemarin, alhamdulillah sudah dilakukan gencatan senjata, Israel sementara sudah tidak menyerang lagi. Mudah-mudahan untuk seterusnya Palestina akan merdeka. Tapi meskipun itu kita tetap harus peduli terhadap mereka, kita tetap harus menyelamatkan mereka dengan apa-apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Ya, ini saya lewati aja. Terus apa yang perlu bisa kita lakukan untuk mereka? Minimal anak-anak, ayo kita selalu doakan mereka. Kita doakan keselamatan saudara-saudara kita di sana. Setelah sholat, mari kita sisihkan beberapa saat, beberapa detik, beberapa menit untuk mendoakan mereka. Agar saudara-saudara kita yang di sana diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Agar saudara-saudara yang di sana bisa nanti sekolah dengan nyaman kayak apa yang kita lakukan di sini. Bisa merdeka, bisa berdamai. Ayo sisihkan waktu kita untuk mendoakan mereka. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nah, ini dalam Al-Qur'an ada seperti itu. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masuk doakan mereka. Kemudian dari sana apa aja lagi yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sebagaimana disampaikan oleh Kak Widat tadi, anak-anak. Ayo kita donasikan sebagian apa yang kita miliki. Nah, nanti insya Allah dari sekolah ya, dari SDMM akan memberikan informasi kepada wali murid, akan berikan informasi kepada anak-anak, bagi anak-anak yang anak-anak SD Muhammadiyah Manyar, Ustadz sangat berharap sekali dari sebagian yang kita miliki, misalnya kemarin kita dapat semacam angpau begitu ya, pada saat Lebaran, atau kita juga punya tabungan tersendiri. Ayo mari kita sisihkan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana dengan kondisi yang seperti itu. Mereka perlu recovery, mereka perlu pemulihan anak-anak agar mereka bisa sehat kembali yang kemarin sakit. Mereka banyak yang dengan kejadian kemarin ratusan keluarga mereka banyak yang meninggal ya. Dan alhamdulillah saat ini Muhammadiyah juga sudah menggalang donasi. Per hari kemarin itu insya Allah sudah 7 miliar lebih ya yang sudah terkumpul, dan untuk Jawa Timur sendiri sudah 2M ya yang terkumpul, dan ini sudah tersalurkan ke sana anak-anak sebagian ya, tapi jauh dari kebutuhan mereka. Yuk mari kita donasikan sebagian dari yang kita miliki. Mari nanti ketika ada edaran dari sekolah, ayo mama papa kita diajak, pas ayo kita berdonasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina saja. Mereka sangat membutuhkan bantuan dari saudara-saudaranya yang ada di Indonesia. Palestina adalah sahabatnya Indonesia, anak-anak. Ya, karena yang terjadi di sana itu bukan hanya masalah kesamaan agama, anak-anak. Ya, kita menjadi akrab dengan Palestina, tapi di sana ini isunya sudah isu kemanusiaan, tidak perlu harus menjadi katanya tidak harus menjadi Islam dulu kalau melihat keadaan seperti itu, tapi cukup kita menjadi manusia ya.
kita bisa melihat bahwa Israel itu kejam, yang seperti itu. Ya, ayo kita selamatkan saudara-saudara kita yang ada di sana. Ayo kita donasikan sebagian apa yang kita miliki untuk Palestina. Nanti donasi kita akan diberikan melalui lazismu yang insya Allah akan sampai di sana. Kemudian, apa lagi yang bisa kita lakukan untuk saudara kita yang ada di Palestina? Lakukan hal-hal lain yang bermanfaat untuk saudara kita yang ada di sana. Banyak anak-anak cara untuk kita bisa membantu saudara-saudara kita yang di Palestina. Salah satunya ini, jangan ambil produk-produk Israel, ya. Jangan konsumsi produk-produk mereka, ya. Karena dari produk-produk mereka lah hasilnya digunakan untuk pertahanan negara mereka, yang digunakan nanti untuk beli alat-alat persenjataan yang itu bisa digunakan untuk menyerang saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ayo cari banyak itu ya. Nanti googling apa produk-produknya Israel dan sekutu-sekutunya. Ayo sementara kita hindari mengkonsumsi produk-produk mereka, ya. Karena sama aja dengan kita kalau mengkonsumsi produk mereka, apalagi rutin, maka itu sama saja dengan mensubsidi mereka dengan bom-bom atau senjata-senjata untuk Israel. Ya, termasuk produk-produk mungkin gawai, gadget, ataupun termasuk software-softwarenya ya. Ayo kita hindari, termasuk yang ada di Play Store itu. Banyak itu produk-produknya orang-orang yang mendukung orang-orang Yahudi di sana. Kalau perlu kita kasih rating apa? Bintang 1. Nah, ini banyak kemarin yang produk-produk yang ada di punyanya Israel itu yang akhirnya turun ratingnya dan itu akan merugikan mereka. Ustaz nggak perlu menyebut satu persatu itu tadi apa, tentunya yang nanti anak-anak bisa browsing di sana ya, ada browsing di Googling nanti. Ya. Ayo kita hindari produk-produk mereka agar mereka juga menjadi rugi ya, sehingga mereka tidak memberikan bantuan-bantuan untuk Israel untuk menyerang Palestina. Tapi ayo kita alihkan bantuan-bantuan itu langsung ke Palestina. Mari kita jadi relawan-relawan untuk kemanusiaan ya. Termasuk kita sampaikan hal-hal tersebut kepada orang-orang dekat kita untuk bisa membantu Palestina ya, membantu Palestina. Dan yang terakhir, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Wida tadi, ayo belajarlah dengan rajin ya, agar nanti kita menjadi orang-orang yang sukses ya. Kalau kita menjadi orang yang sukses, kita bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Ini ada Prof. Haidar Nasir, ada Prof. Din Samsudin ya, yang mengajak warga Muhammadiyah, termasuk presiden ya. Presiden kemarin itu adalah orang-orang yang bermanfaat karena mereka kecilnya adalah anak-anak yang rajin belajar ya. Akhirnya mereka jadi orang-orang yang sukses yang bisa menggerakkan orang-orang yang lain untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di sana, untuk bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu saja mungkin dari Ustadz ya, untuk refleksi atas video yang tadi di-share sebagai rasa kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Terima kasih dari Ustadz. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aziz atas refleksinya. Anak-anak diharapkan kita semakin peduli terhadap sesama, selalu bersyukur dan tak lupa menyisihkan sebagian harta kita. Dan salah satu caranya yaitu dengan mengisi kaleng filantropis berapapun jumlahnya dengan ikhlas. Betul sekali Ustazah Emma. Sekecil apapun jumlahnya itu anak-anak sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Iya. Oke, baik anak-anak, tibalah di penghujung acara hari ini. Sebelum acara kita tutup, marilah kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Rizky Rahman SPDI. Kepadanya disilahkan.
Assalamualaikum. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Manyar, yang kami hormati Ananda Widat Nur Fauzia, alumnus SD Muhammadiyah Manyar angkatan ketiga, yang kami hormati seluruh ustadz ustadzah, karyawan dan seluruh siswa-siswi SD Muhammadiyah. Kedua tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita yang berada di Palestina diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari serangan Zionis Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa hudla'i daini wa hulabatir rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah saudara-saudara kami, kaum muslimin yang lemah di Palestina. Ya Allah, sayangi dan kasihanilah mereka dan keluarkanlah mereka dari keadaan sempit yang mereka alami saat ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkanlah pertolongan-Mu buat kaum mujahidin di Palestina. Dan tolonglah mereka menghadapi kaum Yahudi dan penolong-penolong mereka dari kalangan kufar dan kaum munafik. Ya Allah, terimalah syuhada mereka dan sembuhkanlah yang luka dan sakit dari kalangan mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tetapkanlah bersama mereka dan jauhilah musuh-musuh mereka, karena tiada daya dan kekuatan bagi mereka kecuali dari-Mu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka bi husnul khatimah bi syahadatin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri acara pada pagi hari ini, kita akan mengadakan sesi foto bersama alumni kita tadi ya, bersama pembicara kita Kak Widat. Nah, anak-anak bisa disiapkan dulu, silakan diaktifkan videonya ya, karena nanti Ustadz-Ustadzah akan mengambil gambar kalian ya. Coba silakan disiapkan dulu, yang tadi aksesorisnya dilepas, ya, bisa dipakai lagi ya. Gimana Ustadz, Ustadzah siap? Oke, baik. Yang masih off videonya bisa diaktifkan dulu anak-anak ya. Aksesorisnya juga bisa dipakai ya. Iya, betul.
Boleh juga nanti sambil mengangkat posternya, boleh ya. Ini kebetulan ada 9 slide. Wah, Ya, ada 9 alhamdulillah slide, Surah banyak Emma. sekali, luar biasa. Oke, sudah Ya, siap posternya semuanya? bisa diangkat anak-anak ya. Yang tadi sudah membuat poster bisa diangkat, bisa diletakkan di samping kalian atau di dada kalian ya, boleh. Yang penting tidak menutupi wajah. Oke. Udah siap? Gimana? Ustaz? Sudah siap? Oke. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1, smile. Oke, layar yang kedua. Layar kedua. Masih Iya. Ya, silakan senyum terus ya. Sampai Nanti slide layar 9. ke-9. Nah, soalnya kita nggak tahu kalian di layar keberapa ya. Siap ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. Layar ketiga tetap diangkat terus ya. Aksesorisnya tetap dipakai, posternya tetap diangkat ya. Siap ya? Senyum. 1, 2, 3. Smile. Oke, next. Layar ke-4. Ya. Layar ke-4. Siap ya? Siap ya anak-anak. 1, 2, 3. Cekrik, cekrik, cekrik. Nah, oke. Selanjutnya. Layar kelima nih. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3, smile. Oke. Sekarang layar ke-6. Ya, ke-6. Bentar lagi, dikit lagi ya. Siap? 1, 2, 3. Boleh bergaya ya, boleh bergaya. Jangan lupa senyum. Jangan lupa senyumnya ya. Baik, next. Layar ke-7. Nah, layar ke-7 ya. Tetap diangkat posternya. 1, 2, 3. Cekrik, cekrik, cekrik. Nah, oke. Layar ke-8. Nah. Layar ke-8 ya, siap ya. 3, 2, 1. Nah, sekarang layar terakhir nih ya, layar terakhir. Tetap senyum, tetap diangkat posternya ya. 1, 2, 3. Nah, alhamdulillah sudah semua. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Silakan Sekali lagi. pose yang terbaik. Berikan Berikan senyum kalian, senyum termanis kalian ya. Oke, Iya. 1, 2. Wow, ada 3. Mbak Kiza, Emir. 2, 3. Iya. Keren sekali. Keren sekali ya aksesoris dan posternya. Bagus-bagus. Sudah, Ustaz? Belum? Oke, masih ada lagi. Tenang aja. Tahan ya. Lagi ya. Emir. Oke. Emir, Kiza, Naura, Naila. Oke, yuk. Siap ya. 1, 2, 3. Iya. Subhanallah. Masya Allah. Ada Syekh, ya, ada Syekh Zaki dan Syekh Maulana Zaki dan Wan. Ustadz Ahmad Nazarudin. Ya. Oke, baik. Ustaz Zaki, silakan senyum. 1, 2, 3. Subhanallah, kita kedatangan tamu. Ya, artis Langsung dari tanah GKB. Iya. Tanah GKB ya. Oke, baik. Alhamdulillah anak-anak telah sampailah kita di penghujung acara pada pagi hari ini. Ustazah Emma dan Ustazah Nita selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada perkataan maupun perkataan Ustazah yang kurang berkenan saat memandu acara. Ustazah juga mengucapkan terima kasih ya atas partisipasi kalian, atas kehadiran kalian yang luar biasa semangatnya dari awal hingga akhir acara ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandemi ini segera berlalu agar kita bisa bertatap muka langsung di SD Muhammadiyah Manyar.
Meskipun belajar dari rumah, jangan lupa belajar dengan bahagia. Sampai bertemu besok di Zoom kelas masing-masing ya anak-anak ya. Dan jangan lupa berikan infak terbaik kalian melalui kaleng filantropi. Nah, baik, marilah kita tutup acara ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di agenda berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Wida. Terima kasih Kak Wida. Terima kasih anak-anakku semuanya. SD Muhammadiyah Manyar. Kalian semuanya hebat-hebat. Iya, luar biasa.